Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Siani episode ke-140. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Walin tengah menjalani kehidupannya sebagai manusia fana sekali lagi dalam rangka membersamai jiwa darah yang sekarang sudah menjadi putranya, yaitu Wang Ping. Karena keduanya masih tinggal di planet Ranyun, Wang Lin pun juga masih berhubungan baik dengan Sun Tai, hingga akhirnya mengajak mantan tetua Agung Sekte Mayat itu untuk hidup bersama. Namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama karena kurang dari 15 tahun kemudian Sun Tai mencapai akhir hidupnya, sehingga Wang Ling pun memutuskan untuk membawa Wang Ping keluar dari desa Loyu agar putranya bisa menyaksikan megahnya dunia. Nah, di episode kali ini kita akan melihat petualangan panjang Wang Lin dan Wang Ping yang membuat putra Wang Lin itu semakin penasaran dengan jalan kultivasi yang selalu Wang Lin larang untuk dipelajari, apalagi setelah bertemu dengan calon bininya di masa depan. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Atuh apa kuy? Hehehe, apa hehehe? Coba tulis di kolom komentar. Di awal episode ini kita diperlihatkan bagaimana gembiranya Wang Ping selama berpetualang menjelajahi planet Ranyun bersama bapaknya, di mana dia yang dahulu hanyalah bocil penyakitan di pojok desa Loyu kini dapat menyaksikan tingginya gunung, menyeberangi sungai yang mengalir deras, sampai akhirnya mengarungi hamparan samudra yang tak bertepi. Setiap petualangan luar biasa itu seperti membuka cakrawala baru dalam hidup Wang Ping dan membuatnya menyadari betapa langit, bumi, dan seluruh semesta merupakan tempat yang tak terbatas. Hal ini juga yang membuat Wang Ping berharap bisa hidup selamanya, terutama untuk selalu menemani Wang Lin di sisinya, orang yang paling berharga dalam hidupnya tersebut. Bahkan apabila masih ada kehidupan setelah mati, takdir membuat mereka tak lagi hidup sebagai ayah dan anak, maka Wang Ping berjanji tidak akan pernah melupakannya. Perjalanan dua ayah anak itu masih berlangsung dalam waktu lama, hingga pada tanpa terasa 8 tahun berlalu dan Wang Ping akhirnya tiba di satu tempat yang sempat hanya dia anggap sebagai angan-angan di masa kecil. Iya, tempat itu adalah puncak Kiliang yang dulu waktu dia kecil dipercaya sebagai tempat keberadaan kabut abadi, di mana siapapun yang menghirupnya akan menjadi sehat selama 10 tahun. Wang Ping sempat berharap bisa mendatangi tempat itu dan tidak menyangka bahwa harapan benar-benar akan terwujud. Nah, jika sedang menikmati pemandangan luar biasa di atas puncak Kiliang itulah, tiba-tiba saja Wang Ping melihat seorang laki-laki menaiki pedang terbang dan langsung membuatnya bertanya-tanya apakah sosok semacam itu yang disebut sebagai kultivator keabadian atau Abi. Wang Lin mengangguk membenarkan pertanyaan Wang Ping, namun jawaban ini membuat pertanyaan lain muncul ketika Wang Ping mengungkapkan rasa penasaran yang selama ini terus menghantuinya. Pemuda tampan itu akhirnya bertanya apakah ayahnya juga seorang abadi, namun Wang Lin menyebut bahwa dia hanyalah kultivator biasa yang belum bisa disebut sebagai seorang abadi. Nah, Wang Lin ini tuh pura-pura lemah ya guys ya, padahal dia tuh paling dewa ini tuh saat ini. Nah, puncak Kiliang itu kan sudah merupakan tempat yang dekat dengan desa Loyu, sehingga Wang Lin dan Wang Ping pun memutuskan untuk ziarah ke makam Sun Tai, di mana pada waktu inilah Wang Ping tidak bisa menahan diri lagi untuk bertanya kenapa Wang Lin tidak mengizinkannya untuk mempelajari teknik kultivasi Sun Tai dan mengonfirmasi apakah respon ayahnya jika dia berkata tidak mau lagi mengikuti perintah tersebut dan pengen jadi seorang kultivator atau abite. Wang Lin bukannya tidak menduga kalau obrolan ini akan muncul suatu saat nanti, namun dia sudah mengukuhkan dirinya sendiri untuk tidak membiarkan putranya memasuki jalan kultivasi apapun yang terjadi. Sayangnya, jawaban ini belum berhasil memuaskan rasa ingin tahu Wang Ping, dan pemuda itu kembali mengemukakan keinginannya untuk berkultivasi karena hanya itulah satu-satunya cara dia bisa menemani Wang Lin lebih lama. Namun jawaban Wang Lin masih tidak berubah, dan kali ini dia menghadiahi putranya dengan tatapan tajam yang membuat Wang Ping berpikir apakah dunia kultivasi yang sangat kejam adalah alasan Wang Lin melarangnya berkultivasi, di mana mungkin kultivasi ayahnya juga belum terlalu tinggi sehingga khawatir tidak bisa melindungi dirinya kalau benar-benar terjun dalam dunia kultivasi. Segera
Setelah respon terakhir yang dia terima, Wang Ping pun berhenti menyinggung kultivasi dan segera dengan tetek bengeknya sampai kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Qingshui yang akan menjadi tempat mereka tinggal mulai saat ini. Wang Lin dan Wang Ping masuk ke sebuah rumah makan untuk beristirahat sejenak sebelum mencari tempat tinggal di mana kota dan rumah makan yang mereka datangi kali ini dipenuhi keramaian manusia, termasuk juga kultivator yang merupakan hal menyenangkan bagi Wang Ping setelah begitu lama mengarungi hutan, gunung, dan lautan. Namun pernyataan Wang Ping justru membuat seorang kultivator dari keluarga Sun yang ada di dekatnya tertawa julid, seolah mempertanyakan dari mana manusia fana ini memiliki kepercayaan diri untuk memamerkan filosofi dunia. Namun orang yang diajak ketawa justru menunjukkan respon dingin ketika berkata bahwa dia tidak ada hal yang lucu sama sekali dari perkataan Wang Ping. Respon King Yi membuat Yun Yufeng yang aslinya naksir menjadi marah karena sejak awal Wang Ping masuk ke dalam restoran, gadis itu terus memperhatikannya. Karena tidak bisa menahan kekesalan, Yun Yufeng pun semakin gencar mengkonfrontasi Wang Ping, bahkan sampai menyebut pemuda itu lebih cocok menjadi pelacur dengan wajahnya. Wang Ping yang kayaknya nurun juga nih dari bapaknya memiliki peringgai yang begitu tenang ketika balik mengonfrontasi Yun Yufeng, sehingga membuat seorang anggota klan Sun yang bernama Sun Hai yang datang bersamanya menjadi emosi dan hendak memberikan pemuda tampan itu pelajaran secara pribadi. Ya, tapi mohon maaf lah, kayaknya Sun Hai salah orang buat diajak nyari gara-gara deh. Karena tanpa banyak babi bu, Wang Lin langsung ngasih paham dengan menghancurkan inti emasnya yang membuat anggota klan Sun itu syak dan segera menghancurkan giok klannya. Wang Lin menyebut kalau Sun Hai tidak memiliki kualifikasi untuk memberi putranya pelajaran, sebelum kemudian juga menghukum Wun Yufeng yang membuat semua orang segera melarikan diri dari restoran. King Yi yang sadar diri langsung meminta maaf kepada Wang Lin atas segala kelancangan mereka sebelum kemudian mengingatkan dua orang asing ini untuk segera pergi karena gurunya telah menghancurkan giok transmisi. Tapi belum sampai 1 menit berlalu setelah King Yi memberikan peringatan itulah tiba-tiba saja rombongan klan Sun yang sebelumnya dipanggil oleh Sun Hai melalui giok transmisi telah tiba di restoran dan segera membantu Sun Hai untuk memulihkan inti emasnya yang dihancurkan oleh Wang Lin. Pimpinan kelompok klan Sun yang bernama Sun Sang langsung menghadik tindakan kejam Wang Lin, namun yang diajak ngomong sama sekali tidak mempedulikannya ketika malah mengajak putranya untuk keluar dari tempat ini. Sun Sang yang merasa bahwa keluarganya adalah salah satu keluarga paling disegani di planet Ranyun jelas tidak terima dengan perlakuan Wang Lin kepada mereka. Namun belum sampai Sun Sang dan kawan-kawan menghentikan Wang Lin keluar dari restoran, mereka bertiga sudah lebih dahulu dihempaskan oleh kekuatan niat dao laki-laki misterius itu yang ternyata begitu luar biasa. Setelah itu Wang Lin melepaskan transmisi suara yang mengingatkan keluarga Sun untuk tidak mengulangi apapun yang mereka lakukan hari ini, sebelum kemudian keluar dari restoran sambil memberitahukan kalau sepertinya King Yi adalah kultivator yang baik. Wang Ping hanya senyum-senyum keki ketika Wang Lin menyebut nama nona madis yang baru mereka temui, seolah-olah udah ngasih kode kalau gadis itu akan menjadi calon mantunya. Meski demikian, Wang Ping masih merasa agak khawatir dengan apa yang terjadi hari ini karena dia merasa klan Sun memiliki pengaruh kuat di kota Qishui. Dan benar saja rombongan Sun Sang langsung melaporkan apa yang terjadi di restoran dan membuat para pemimpin klan cabang kota Qishui langsung emosi karena ada orang yang tidak menghargai mereka. Para petinggi klan cabang itu semakin marah ketika King Yi yang merupakan satu-satunya anggota mereka yang sempat berbincang dengan Wang Lin malah menyembunyikan identitas si orang luar, sehingga gadis itu pun dikurung untuk menunggu hukumannya. Rombongan petinggi klan Sun cabang kota Qingshui itu menunggu ahli transformasi jiwa dari cabang utama sebelum kemudian berkumpul di depan kediaman keluarga Wang yang akan menjadi tempat tinggal Wang Lin dan Wang Ping. Ternyata ahli transformasi jiwa yang dimaksud adalah
adalah Sun Qiming yang masih bersikap hormat ketika meminta kepala keluarga Wang untuk menemuinya. Namun pada akhirnya seorang meminta mereka untuk pergi hingga membuat tetua cabang klan Sun langsung marah dan menyerbu ke depan gerbang kediaman. Namun belum sampai si tetua klan cabang itu benar-benar menyentuh gerbang kediaman keluarga Wang, sebuah ledakan aura yang luar biasa dahsyat telah menghempaskannya lebih dulu, di mana hal yang mengejutkan adalah aura ascendan yang meluap keluar ini terasa begitu familiar bagi Sun Qiming. Baru setelah mengingat aura familiar tersebut, Sun Qiming langsung membungkuk hormat ketika memohon ampun atas kelancangan mereka dan tanpa pikir panjang langsung memboyong rombongan klan Sun untuk pergi dari tempat ini. Wang Ping menyaksikan segala yang terjadi di depan kediamannya dengan ekspresi rumit karena sekarang pemuda itu mulai mengkaji ulang pikirannya untuk menarik penilaian tentang bapaknya yang hanya merupakan kultivator biasa, padahal OP-nya nggak ketulungan. Di malam harinya, Wang Lin dan Wang Ping menghabiskan waktu bersama di ruang belajar ketika dia akhirnya tidak bisa menahan rasa penasaran ketika bertanya seperti apakah hubungan ayahnya dengan keluarga Sun. Ketika akhirnya Wang Lin berkata bahwa dia pernah berjanji untuk melindungi klan Sun selama 100 tahun, Wang Ping pun tidak dapat menahan luapan emosional di hatinya karena dia tidak menyangka kalau ayahnya memiliki kultivasi yang sangat tinggi sampai mampu melindungi sebuah klan. Awalnya dia legowo tidak diizinkan berkultifikasi karena berpikir kalau mungkin ayahnya khawatir tidak bisa melindungi dia. Namun sekarang Wang Ping menjadi marah ketika bertanya apakah kemakmuran yang dijanjikan ayahnya adalah sebuah kompensasi yang semu. Sekarang Wang Ping mulai bingung mengartikan kemakmuran yang Wang Lin maksud karena selama ini ayahnya terus berkata kalau hidup adalah tentang menentang kehendak langit sehingga mereka tidak akan tertindas oleh dunia. Begitu banyak pertentangan yang sekarang bertempur di kepala Wang Ping, namun apapun yang terjadi dia yakin kalau ayahnya masih tidak akan mengizinkannya untuk berkultivasi. Nah, karena dia tidak diizinkan untuk berkultivasi, maka sekarang Wang Ping berambisi untuk menjadi manusia panah terhebat di dunia. Namun dia menolak untuk mendapatkan kekuasaan itu dengan bantuan ayahnya. Wang Lin menghela napas panjang mendengar kata-kata Wang Ping karena dia juga yang mendorong putranya ke titik ini dan hal itu tidak ada hal yang bisa Wang Lin lakukan kecuali pergi setelah menyetujuinya. Wang Lin mengirimkan Du Jian untuk melindungi putranya diam-diam sebelum kemudian memandang ke langit malam ketika meminta maaf kepada Wang Ping dan mengakui bahwa dia tidak mengizinkan putranya berkultivasi memang karena pemuda itu tidak bisa berkultivasi. Wang Lin yakin suatu saat Wang Ping akan memahami tindakannya, namun dia berharap waktu itu tidak akan buru-buru datang ke hidup putranya. Oke, sekarang kita pindah lokasi dulu menuju kediaman klan Sun, di mana Sun Qiming dengan emosi jiwa mengumumkan kepada semua anggota klan Sun untuk tidak mendekati kediaman klan Wang dalam radius 1000 kaki, dan siapapun yang melanggar larangan itu akan langsung diusir dan dimusnahkan kultivasinya. Peringatan itu membuat banyak orang yang sebelumnya bersikap sok keras langsung deg-deg merinding remang-remang bulu ketek dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang identitas macam apakah yang sebenarnya Wang Lin miliki. Sun Qiming masih dengan emosi membuncah berkata bahwa laki-laki yang baru mereka singgung sebenarnya adalah Sumu, yaitu orang yang bahkan akan membuat leluhur keluarga mereka berlutut di hadapannya. Yun Wufeng yang menjadi sumber dari masalah dengan Wang Lin sudah keringat dingin sejak beberapa waktu sebelumnya semakin menunjukkan ketakutan luar biasa apalagi setelah mendapat tatapan tajam dari Sun Qiming sebelum kemudian diikuti dengan desisan marah ketika menyebutnya hampir saja membawa bencana besar untuk keluarga Sun. Nah, tapi ya emang kalau dasarnya kelakuan kayak anjing ya sampai kapan juga bakal kayak anjing. Karena bukannya muhasabah diri, Yun Wufeng malah pergi ke kamar tempat King Yi dikurung dan menyalahkan gadis itu atas semua masalah yang dia alami. Yun Wufeng menyebut kalau dia sampai menyinggung Sumu karena King Yi terlalu lama memandangi Wang Ping dan sekarang dia dipenuhi ketakutan kalau masalah ini didengar oleh petinggi klannya. Diliputi dengan kebingungan dan ketakutan, Yun Wufeng dengan gendengnya
akhirnya mengajak King Yi untuk kawin lari, berkata bahwa saat ini status mereka sama-sama terancam dan kawin lari adalah keputusan yang paling tepat. Untungnya sebelum kegilaan Yun Wufeng berlarut-larut, muncullah Wang Lin yang langsung menggeprek pemuda kurang asyem itu sebelum kemudian duduk dan meminta King Yi untuk menghabiskan siklus 60 tahun hidupnya menemani Wang Ping. Meskipun Wang Lin menawarkannya sebuah potensi besar dalam kultivasi, hal yang membuat King Yi menyetujui permintaan itu tanpa pikir panjang adalah dia memang sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada pemuda tersebut. Singkat cerita, Wang Ping pun pergi bersama King Yi meninggalkan Wang Lin yang menenggelamkan dirinya dalam homer duniawi sambil bertanya-tanya apakah dia telah begitu terbebani hubungan dengan putranya sampai akhirnya harus merasakan karma atas ikatan dalam yang telah dia buat sendiri. Edian, wah ternyata pada akhirnya Wang Lin harus terpisah dengan putranya karena Wang Ping memilih untuk hidup di atas kakinya sendiri. Apakah setelah ini Wang Ping akan mencoba berkultivasi bersama dengan King Yi? Apakah yang dimaksud Wang Lin tentang Wang Ping yang tidak bisa berkultivasi? Bagaimanakah akhir cerita si jiwa darah yang terlahir tanpa sengaja dan pada akhirnya justru terikat hubungan yang mendalam dengan Wang Lin tersebut? Yang penasaran seperti biasa bisa lihat spoilernya di Ginasis ya. Rama di sini pamit, bye-bye.